suara, pengisi acara tuh beda kalau kita ketemu di lain waktu ya. Lain waktu itu. Gimana kamu? Apa? Kesannya aku bangga, aku happy bisa jadi bagian dari film Jumbo. Dari awal aku ngelihat ceritanya, aku baca ceritanya tuh udah menarik banget. Terus ternyata aku nggak nyangka begitu aku ngelihat sedikit aja dari gambar animasinya gitu, waktu itu masih dikit banget tuh, itu udah bikin aku nangis terharu gitu karena aku kayak wah ini gila banget sih gitu. Somehow nggak tahu boleh disebut apa enggak ya, it reminds me sama film Up gitu. Waktu itu aku feel-nya tuh kayak gitu kan, kayak itu tentang grandpa sama cucunya gitu ya, tapi kalau ini kayak tentang Don dan hidupnya dia dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan ya bangga sih kalau ditanya perasaannya apa, kesannya apa, bangga. Ini adalah seorang ibu ya. Jadi ibu kan, ya kan hidup nyata juga seorang ibu. Jadi nostalgia ke masa-masa masih Oh pasti dong, jadi maksudnya sebelum aku take vokalnya juga, aku sama Anggia ngobrol gitu duduk. Ini kan aku rekaman ini kayaknya tahun berapa ya, 2021 atau 2022 kayaknya. Jadi ya udah banyak berkembang juga dari hari itu ke sekarang ini gitu ya. Ke kondisi aku pada saat itu aku rasa kayak oh ya ini tuh film animasi ceritanya anak-anak, aku ada di dalam film ini tuh bisa jadi legacy buat anakku gitu. Maknanya jadi ibunya Don di sini, terus lagu yang aku nyanyikan di sini itu kayak ibunya Don nyanyi buat Don, aku nyanyi buat Noah. Rasanya aku gitu. kalau diisi suara sendiri pada pertama kali atau Aku udah pernah sebelumnya kayak udah beberapa tahun yang lalu sih, tapi beda karakter, beda tipe animasi gitu ya. Bukan yang pertama kali, tapi yang ini buat aku spesial ya karena mungkin jadi ibu kali ya. Aku belum pernah jadi ibu kayaknya di mana-mana nih, kayak di animasi ini, di film kayak belum pernah gitu jadi ibu. sangat emosional nggak sih saat apa namanya ngisi saya vokal? Lumayan, maksudnya gini, pada saat itu suara anak-anak tuh udah ada gitu. Jadi aku ngelihat satu, aku kayak ngedenger vokalnya mereka aja tuh buat aku wow gitu, ini kayak jadi nangisnya tuh bukan nangis sedih ya, tapi nangis haru. Ini akan bagus banget sih, itu yang ada di kepala aku, ini akan bagus banget, ini akan bagus banget. Dan turns out aku lihat trailernya, teasernya, ya seperti yang aku bayangkan. Apanya? Inner child. Kalau buat aku kalau nonton mungkin inner child, tapi begitu pas memerankan ya I'm just being, aku kayaknya bisa mewakili semua perasaan semua ibu gitu yang ada gitu. Karena jadi aku boleh bocorin gak sih tadi? Jadi kalau misalnya nanti dilihat di trailer gitu ada judul lagu. Itu judul lagu yang aku nyanyiin. Gak apa-apa kali ya, bocor ya. Selalu ada di nadiku. Jadi itulah perasaan ibu melihat anaknya, selalu ada di nadiku gitu. Jadi ya mungkin rasa itu yang buat aku, kenapa aku kayak punya connection sama film ini gitu. Dan aku rasa ini bisa menjadi sebuah perasaan yang insya Allah nanti begitu ditonton sama orang-orang akan ngerasain wow ini film menghibur, secara gambar bagus, lagu-lagunya bagus di dalam filmnya sendiri, tapi kita pulang dengan membawa message gitu. Kita mendapatkan sebuah message, kita mendapatkan kehangatan, kita mendapatkan sesuatu yang kayak kita jadi lebih appreciate sama keluarga kita, sama apa yang kita punya. Iya. Iya benar kan, namanya ibu-ibu ya kalau gitu. Aku kalau udah soal keluarga baru diomongin dikit aja aku udah. Tapi di luar mengenai keluarga, aku juga sebenarnya terharu dengan kerja keras. Tadi aku ketemu, bilang Kak Bechel boleh foto nggak? Oh ya boleh, aku animatornya. Jadi aku kayak wow ini dia nih orang-orang yang bekerja keras, begadang ya untuk bikin karya sehebat ini. Jadi aku tuh lebih terharu dengan kesabaran, dengan perjuangan baik dari produser, dari penulis, director dan seluruh tim untuk bikin animasi ini bisa terjadi gitu, termasuk kita cast-nya juga. Ini tuh kerja keras banyak sekali orang, energi yang banyak sekali. Imagine 5 tahun bikin sesuatu. Jadi emang that's why kita nonton tuh detail-detail kecilnya aja tuh kerasa karena emang ngerjainnya pakai hati. Jadi aku terharu itu juga sih ngebayangin
kerja keras, dan ini adalah harapan dari banyak sekali orang di belakang layar yang ngerjain ini semua gitu. Tapi ke orang yang suka appreciate apapun ya dari Oh, aku iya, like little things aja emang harus di appreciate. Tanpa little things itu nggak akan ada big things gitu. biar tahu nggak sempat nangis. Iya, nangis mulu gue, makanya nggak tahu kenapa. Jadi aku jujur bukan orang yang gampang nangis kalau kesel atau sedih. Kalau sedih tuh aku masih kayak ya mungkin itu karena hidup aku udah ngelewatin badai, jadi aku kayak oke, nggak apa-apa, kita bisa jalanin gitu. Cuma kalau sesuatu yang indah itu aku gampang terharu, apalagi bonding keluarga, bonding pertemanan gitu kan, ayo kita sama-sama, itu yang gampang bikin terharu. Jadi that's why di dalam situ ngelihat trailernya, ceritanya aku terharu, ngelihat kayak di samping aku ada Don lagi nonton trailer juga kan, jadi aduh gemes banget, aku terharu. Terus ngebayangin kerja keras banyak sekali seniman-seniman Indonesia ini ya, di Indonesia nih ya, aku terharu lagi. Jadi itu sih. Kalau dibilang fokus jadi voice actor, aku sebenarnya sih apa aja asalkan sesuai sama hati gitu ya. Kalau aku ngambil kerjaan pengennya sesuai sama hatiku. Kalau emang feel-nya lagi, ini kan kayak sebuah film yang kayaknya amat sangat rugi kalau aku nggak jadi bagian dari film ini gitu. Jadi kalau untuk fokus jadi voice acting mungkin enggak ya, karena kan aku juga harus jadi penyanyi juga ya. Aku juga masih pengen main film yang dimana ada akunya juga gitu, bukan cuma suaranya. Tapi project ini tuh besar, ini adalah project besar, project yang dinantikan, project yang kayak orang udah nungguin banget, dan project yang berarti buat aku personally. Ini kan udah berkali-kali orang yang jadi pengisi suara, mungkin kalau di sini ada tantangannya mungkin apa, mungkin masih Waktu yang dulu aku pernah ngisi buat film animasi tuh take-nya kita barengan. Nah kalau yang ini kebetulan karena kemarin juga pandemi ya, jadi kita sendiri-sendiri ngerjainnya gitu. Waktu masih pandemi kan, masih orang sendiri-sendiri. Terus emang waktu itu Riana itu nggak ada, bapak sutradara tidak ada di tempat, jadi by Zoom nungguin karena dia lagi kena COVID. Jadi challenge-nya adalah yaitu membayangkan dunianya, membayangkan situasinya, membayangkan misalnya ini ada sofa di sini, aku lagi narik selimut gitu misalnya. Itu gimana ngebayanginnya? Ya kan yang ada gambarnya tuh cuma gambar, aku udah tahu nih karakter ibunya kayak seperti ini, bapaknya seperti ini, Donnya seperti ini gitu. Tapi gambar-gambar lainnya tuh belum ada. Jadi imajinasi kita harus bekerja di situ. Itu lumayan challenging tapi menarik. Umi tadi bilang bahwa di kehidupan nyata Umi itu seorang ibu yang jelek ya, tomboy. Nah, di 2025 ini benar-benar mungkin penampilan Umi Tomboy. Nah, aku bukan ibu yang cuek dan tomboy. Aku adalah seorang mungkin perempuan yang cuek dan tomboy. Tapi kalau sebagai seorang ibu ya aku adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang setiap hari worry soal anaknya. Ya, kayak pengen kasih yang terbaik buat anak. Kalau ibu sih basically semua sama. Cuma karakter orang tuh aku bukan yang bukan yang soft, bukan yang kalem gitu. Aku lebih kayak wah apa adanya gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi ya kalau udah menyangkut keluarga ya saya pasti harunya cepat. memanjakan Noahnya seperti apa sih dari seorang karakter Umi gitu? Kenapa gimana? Memanjakan Noah seperti apa? Noah tuh udah gede loh, kalian tau gak sih? udah segini tingginya. Aku bukan orang yang memanjakan, dari dulu emang tidak memanjakan Noah sih. Aku berusaha bisa ada buat Noah, bisa ada jadi temennya, tapi bisa ada jadi orang yang bisa dimintain pendapat, bisa jadi ada orang yang bisa memberikan batasan apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang baik dan tidak baik buat anakku sendiri. Jadi setiap orang pasti punya versi bagaimana caranya menjadi ibu yang terbaik buat anaknya, dan aku rasa ibu yang terbaik buat anak ini adalah ya ibunya sendiri gitu. Jadi kalau buat aku ya, aku sebenarnya cuma lumayan santai, yang penting buat aku anakku bahagia. Aku nggak ngatur-ngatur disiplin banget, tapi juga nggak los banget. Ya cukup, ya kita tahu lah pakai feeling kan, namanya juga ibu-ibu. Iya. Di remaja atau sebelum tidur ada curhat atau Ada. Jadinya gitu ya. Jadi udah nggak bekerja dongengnya memang kalau udah remaja. Karena dia udah mulai udah menginjakkan diri ke realita gitu kayaknya anaknya kalau remaja kan. Tapi ya gini, aku juga tahu anak remaja sibuk. Aku pun juga bekerja gitu kan. Jadi tapi setiap kali ada waktu untuk kita bisa ngobrol sama-sama, ceritain hidupnya dia, itu menjadi momen favorit dalam hari-hari aku. Udah teman-teman? nyaman?
Aku yang pasti, aku mau ada merchandise dong. Kita bikin blind box gitu bisa. Bisa. Ya kan? Lucu Apapun yang kan? kamu minta kita. Iya. Pokoknya di Valentine lagi ini salah satu Ih. momen juga nggak sih? Gak boleh gini ngomongin Valentine. Kita ngomongin lebaran aja, nonton Jumbo, ya kan? Kamu bakal bawa Noah nonton Jumbo? Iya dong, aku bukan cuma bawa Noah nonton, karena aku sebelumnya udah pas aku mau ngambil film ini tuh aku udah kayak, Noah, gini, mami gonna do this, gini ceritanya gini, terus dia kayak, oh iya. Terus pas pulang dari take vokalnya juga aku, itu bagus banget gambarnya, udah repot kan, udah emak ngasih tau anak ini kayak, kan dia belum bisa ngebayangin, dia cuma kayak, ha. Terus kemarin udah abis rekaman lagunya, aku kasih denger sama Noah, look Noah, ini legacy mami buat Noah. Ini isi lagu ini tuh perasaan mami buat Noah. Walaupun yang bikin bukan mami, tapi Lala Ilmanino yang bikin lagunya gitu. Which is my best friend, tapi how I sing it tuh aku ngebayangin being a mother, menjadi ibunya Don, menjadi ibunya Noah, ini nih ungkapan rasa yang pengen disampaikan sama anaknya. Tapi Noahnya kayak gimana? Noah gedenya udah kebayang belum? Udah gede, remaja. Sukanya apa maksudnya? Nyanyi apa acting? Oh, Atlet Oh iya, dia suka nyanyi juga, suka acting juga, suka basket juga, suka main volley juga, berenang juga ya. Kayaknya kalau umur-umur Noah itu kayak lagi dalam tahap explore, coba semuanya. Nanti semakin dia dewasa, semakin dia akan tahu pilihannya kemana sih. Aku sih bebasin aja. Enggak sih kalau ngarahin. Ya aku cuma kayak, ya kita kan ibu-ibu kadang-kadang memang punya ambisi ya. Cuma kan anaknya juga kan dia punya diri sendiri. Yang kita harus beri kebebasan dia menikmatinya yang mana. Yang penting kalau aku kasih kesempatan, selama aku bisa, aku kasih kesempatan buat anakku untuk mencoba berbagai macam hal yang dia suka, supaya nanti dia tahu yang terbaik buat dia yang mana. Pokoknya menjadi ibu juga menjadi desti buat Noah sampai level semuanya. Iya dong. Ya itu cita-citanya begitu ya. Makanya doakan ini ya, akunya sehat, umurnya panjang, bisa jadi ibu nemenin Noah terus gitu kan, bisa mendampingi terus gitu, pengennya sih gitu. Makasih. Ya. Boleh shout out, jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton film Jumbo Lebaran 2025. Ajak semuanya, teman-teman, ajak keluarga, orang tua ajak anaknya. Pokoknya rame-rame semua nonton film Jumbo. Aku jamin gak bakal nyesel, aku jamin akan mengisi hari dan membuat kita memandang hidup lebih indah lagi. Oke. Bye-bye. Teman-teman terima kasih ya. Teman-teman harus nonton juga ya. Bawa tisu, say. Mbak Pupu jangan pulang dulu. Terima kasih kawan-kawan. Pulang dulu ya. Audio Jungle.